Baik, kita lanjutkan pembahasan modul ini untuk nomor 4. Di sini diketahui ada lapisan tipis film dari aseton dengan N-nya 1,25 dilapisi atau dia melapisi permukaan kaca yang tebal dengan indeksnya 1,5. Lalu cahaya putih datang tegak lurus ya, normal to the film artinya tegak lurus menuju sistem aseton dengan kaca ini dari udara. Lalu pada reflection nanti daripada bayangan pantulnya yang kita lihat dari atas ya, pola interferensi yang destruktif full atau minimanya itu terjadi ketika panjang gelombang 600 nanometer. Artinya dari sekian banyak cahaya yang menyusun cahaya putih, ada cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer itu mengalami interferensi destruktif, sedangkan cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer dia mengalami interferensi konstruktif. Yang ditanyakan adalah hitunglah ketebalan dari film. Nah, di sini kita belajar dengan 3 permukaan ya. Di sini ada udara, lalu di sini ada aseton, lalu yang ketiga di sini ada kaca. Saya akan ambil di sini N1, ini N2, ini N3. Nah, ceritanya cahaya saya pakai warna merah ya, bukan berarti maksudnya cahaya putih itu ganti merah. Coba kalau putih nanti jadi tidak kelihatan. Dia datang ke sini dengan tegak lurus. Nah, di sini saya gambar tidak tegak lurus ya. Maksudnya bukan berarti mengabaikan soal, tapi agar kita bisa lihat istilahnya pergerakan dari cahayanya. Saat dia menuju ke permukaan aseton, maka ada cahaya yang dibiaskan, ada pula yang dipantulkan. Ini saya namakan dengan 1 ya. Kemudian saat cahaya yang terbiaskan masuk ke permukaan aseton, dia ada yang dibiaskan juga, tapi ada juga yang dipantulkan keluar. Ini adalah cahaya 2. Karena 2 cahaya ini yang bertemu, maka panjang gelombang dari cahaya yang berinterferensi sudah merupakan panjang gelombang yang berasal dari yang sudah merambat melalui aseton, sehingga panjang gelombang yang kita mau untuk 1 dan ataupun 2 itu adalah 1 lingkaran ya, atau 2 lingkaran itu adalah lambda udara dibagi dengan N2 ya. Lalu dari pengetahuan kita tentang refleksi, bahwa kalau ada cahaya datang dari bidang yang punya indeks bias lebih rendah ke indeks bias lebih tinggi, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dengan perubahan fase sebesar 180 derajat atau V atau setengah lambda. Jadi V1 karena dia datang dari udara dan udara itu lebih kecil dari aseton, maka V1 akan bergeser sejauh V atau setengah lambda. Begitu pula dengan 2, karena N2 lebih kecil dibanding N3, N2 lebih kecil dibanding N3, maka N2 juga bergeser sejauh Pi. Sehingga total pergeseran untuk V1 dengan V2 itu adalah bergeser sejauh 2V, atau sama saja tidak bergeser sama sekali, sama dengan 0 ya. Bergeser sama dengan 0, sehingga beda fase antara 1 dengan 2 itu selain didapatkan dari beda jarak ya, beda jarak yang ditempuh. Jadi kalau beda jarak berarti K kali beda jarak yang ditempuh, ditambah juga dengan beda fase yang disebabkan oleh refleksi. Ya, ini yang perlu diperhatikan kalau kita sedang berbicara terkait dengan medium yang punya indeks bias yang berbeda-beda, maka beda fasenya akan muncul di sini. Lalu yang kita tahu tadi di atas ini akan sama dengan 0, jadi nggak perlu kita perhatikan, sehingga akan beda fase interferensi antara 2 berkas 1 dengan 2 itu hanya dari perbedaan jarak saja. Jadi kita tahu delta V itu 2V per lambda. Nah, lambdanya kita sudah pakai lambda N2 ya, yang sudah kita ambil di sana. Delta X-nya karena dia datang tegak lurus, maka dia otomatis akan berbalik ke atas, dengan akhirnya beda jarak yang ditempuh antara berkas 1 dengan berkas 2 adalah 2 kali dari
tebal si lapisan aseton, sehingga kalau kita arrange maka T itu akan sama dengan lambda N2 dikali delta V dibagi dengan 2V. Nah, ini adalah secara umum persamaan untuk tebal dari lapisan tipis. Nah, sekarang karena tidak ada pergeseran fase, maka keadaan terkait dengan interferensi maksimum dan minimum akan sama seperti interferensi biasa. Jadi untuk maksimum delta V-nya harus sama dengan kelipatan dari 2V, sedangkan kalau minimum itu kelipatan ganjil ya, M plus setengah dari 2V. Ya, kelihatan dari 2V. Jadi kita bisa hitung untuk masing-masingnya. Ya, kalau kita substitusi, jadi untuk max T-nya itu adalah lambda dibagi N2 dikali 2pi M per 2pi. Kita bisa coret, artinya T akan sama dengan lambda per N2 kali M. Sedangkan dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti di atas, kita akan dapatkan yang minimum juga. T sama dengan lambda per N2 M plus setengah. Ya, jadi artinya kalau kita balik, dia akan maksimum jika T-nya itu adalah kelipatan M atau kelipatan M dari lambda per 2, sedangkan jika tebalnya itu kelipatan M plus setengah dari lambda per N2, dia akan menghasilkan yang minimum. Nah, sehingga kalau kita ambil yang T max, itu terjadi ketika lambdanya itu di sini kita pakai maksimal itu terjadi ketika 700 ya. Jadi 700 dibagi dengan 1,25 ya untuk N2. M-nya berarti 0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya ya. Atau kalau bisa kita hitung 0, artinya 700 dibagi 1,25 itu adalah 280, 560 untuk 2 dan 840 dan seterusnya. Satuannya nanometer ya, saya tidak tulis satuannya. Sedangkan untuk T yang minimum itu terjadi lambdanya adalah 600 dibagi 1,25 dikali 0 tambah setengah, berarti setengah tambah 3 per 2, 5 per 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung itu ada 120, 360, 600, 840 dan seterusnya. Nah, dari dua titik ini yang dengan T yang berbeda dan kasusnya sama, maka T-nya dia ada dua kasus, tapi dia ada bukan dua kasus ya, maaf. Dengan satu tape tebal dia akan menghasilkan maksimum dan minimum dengan panjang lubang berbeda. Itu ketika nilai paling kecilnya adalah kelipatan 840 ya. Kalau bisa kita lihat karena dia sama. Karena untuk tebal yang paling kecil dia akan bisa menghasilkan tebal yang sama ya, akan menghasilkan pola maksimum dan minimum dengan panjang lubang yang berbeda. Maka di sini kalau ditanya thickness of the azimuthal film, maka T-nya pasti sama dengan 840 nanometer. Semoga cukup jelas.